Baik, sebelum memulai acara ini, marilah kita membuka dalam doa. Tidak cukuplah aku harus mengabdi Allah sendirian. Aku harus membantu hati semua orang untuk mengasihinya dan lidah semua orang untuk memujinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, pada sore hari ini kami kembali berkumpul dalam ruang virtual ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam perjalanan kami selama 1 minggu yang lalu, yang telah kami lalui dalam misteri kasih. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima dan mengerti apa yang diberikan dalam pemaparan pungta kedua misteri belas kasih, semakin membantu kami dalam menjalani latihan rohani pemula gelap dan terang. Sinarilah dan bimbing kami dengan kebijaksanaan-Mu, karena Engkaulah Allah yang dimuliakan bersama Bapa dan Putra, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk membuka dengan pungta kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Budi Atmoko. Silakan kepada Bapak Budi. Baik, terima kasih. Saya akan share screen. Baik, malam hari ini kita akan coba melihat pungta yang kedua dari latihan rohani pemula ini yang season kedua. Di minggu kedua ini kita mempunyai satu topik yang mau kita lihat, yaitu misteri belas kasih. Namun sebelum itu, saya ingin Bapak Ibu silahkan nanti tulis di chat ketika melihat seperti gambar di bawah ini. Mungkin kita beri waktu 1 menit, barangkali yang berkenan silahkan menuliskan di chat. Baik, Bapak Ibu, saya melihat dari gambar ini bahwa ada seseorang yang berjalan menuju ke arah yang terang. Kita melihat itu ada tanda belas kasih, tanda cinta. Dia berjalannya fokus ke depan, dia tidak menyamping yang bisa melihat ke kiri dan ke kanan, yang artinya nanti dia akan melihat ke masa lalunya dia. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka selalu melekat godaan kita untuk selalu kecenderungan melakukan dosa. Jadi kemudian Allah mengambil inisiatif. Jadi ada inisiatif Allah untuk selalu mengajak kita atau memanggil kita di dalam kehidupan manusia. Jadi dimulai ketika manusia yang pertama jatuh, Tuhan sudah menjanjikan satu keselamatan. Lalu belas kasih Allah dan seperti itu kan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah memulai inisiatifnya, memulai perjanjiannya ketika menjanjikan akan datang. Lalu ketika manusia pertama itu sudah ada satu kurban, yaitu ketika kulit diambil untuk menutupi tubuh dari manusia, maka Tuhan sudah mengambil inisiatif untuk melakukan satu tindakan. Maka pada kesempatan ini, di pungta yang kedua ini,
belas kasih Allah, kemudian rahmat penyembuhan, karena Tuhan selalu berusaha untuk mengajak kita. Namun demikian, semuanya masih tetap akan tergantung kepada manusia itu sendiri. Dan ini adalah kebebasan yang sejati, karena Tuhan tidak bisa memaksa. Selalu pilihan ada di dalam kita. Nah, menurut Santo Ignatius, maka belas kasih Allah, rahmat penyembuhan, dan kebebasan ini menjadi satu misteri cinta Allah. Maka misteri cinta inilah yang selalu menjadi fokus atau menjadi perhatian kita di dalam melakukan latihan rohani pemula. Lalu sebenarnya apakah bentuk-bentuk dari kegelapan batin? Mungkin kalau kita lihat ada yang mungkin kita nuansakan warna abu-abu yang melambangkan mungkin kekacauan di dalam kehidupan kita. Lalu ada hitam yang gelap pekat. Lalu ketika kita jatuh ke dalam dosa-dosa berat, kepenuhan kita melakukan dosa, akibat dosa, lalu kita merasakan satu kengerian yang luar biasa. Apakah itu dalam bentuk penyakit dan penderitaan yang cukup berat. Bentuk yang lain adalah bahwa kita ada ke dalam satu ketermelekatan, sehingga kita merasa tidak nyaman. Kita selalu merasa seperti belenggu, seperti tidak bisa bergerak. Atau juga roh-roh jahat itu mengikat kita, membelenggu kita, sehingga kita sungguh-sungguh tidak dapat melihat apa yang seharusnya kita lakukan. Lalu dari manakah sebenarnya kegelapan itu berasal? Kadang-kadang kita tidak tahu dari manakah kegelapan itu, atau hal-hal yang kita terima, sisi gelap itu kita tidak tahu dari mana, atau itu adalah perbuatan kita sendiri. Lalu juga ada beberapa akibat dari perbuatan orang lain. Dan seringkali yang kita alami adalah kita mendapatkan satu kekeringan rohani yang di dalam Santo Ignatius di latihan rohani itu disebutkan sebagai kegelapan dalam jiwa. Lalu ketika kita berada dalam satu kegelapan, satu kesedihan, satu penderitaan, kita selalu untuk mencari jalan untuk keluar dari sana. Salah satunya adalah di dalam latihan rohani ini, Michael Hansen, Romo Michael Hansen menawarkan di dalam latihan rohani pemula ini, beliau mengatakan bahwa jika Tuhan hanyalah Tuhan di dalam terang, maka ketika aku jatuh di dalam kegelapan, maka aku bisa ditinggalkan, dibutakan, atau bahkan diasingkan dari kegelapan itu. Namun Tuhan bukan seperti itu. Tuhan ada memberikan cahaya ketika kita jatuh ke dalam kegelapan. Tuhan akan menjadi teman, sahabat ketika dalam kegelapan itu, dan dia akan mengantarkan kita ke dalam cahaya yang terang. Maka Tuhan menawarkan putranya Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan Yesus sendiri telah menyebutkan, akulah terang dunia. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sudah ditawarkan, sudah dijanjikan akan datang putranya sendiri. Baik, itu pengantar. Jadi di minggu kedua ini kita akan melihat pengantar tadi seolah-olah mengantarkan kita pada satu kengerian, karena melihat hal-hal yang gelap. Kita diajak, diantarkan pada satu kondisi
yang tidak menyenangkan buat kita. Maka untuk minggu yang kedua ini di misteri belas kasih Allah, kita akan coba melihat sebenarnya apa yang akan kita lakukan di dalam minggu kedua ini. Namun sebelum itu, mari kita lihat peta perjalanan kita. Seperti yang di minggu pertama, kita memahami misteri kasih Allah. Kita dihantarkan pada perdamaian batin. Lalu hari kedua itu tentang penciptaan kembali. Saya sungguh tertarik ketika di dalam penciptaan ini, ketika Yeskiel diminta oleh Allah, justru dari mulut Yeskiel lah diminta untuk bernubuatkan. Lalu kenapa tidak ketika Tuhan sendiri dia mengatakan supaya dia bisa membentuk kita sebagai manusia, tetapi melalui satu nubuatan. Saya melihatnya sebagai satu kondisi di mana Allah selalu mengajak kita untuk juga berpartisipasi aktif di dalam karyanya, di dalam panggilannya, di dalam dia mengajak kita untuk selalu berada di dalam jalan dia. Lalu di hari untuk melihat bagaimana kita menjalankan di keselarasan ini dengan Allah Roh Kudus, kita menyeimbangkan antara panggilan kita. Di hari Sabtu kita diajak melakukan eksamen khusus, lalu mengingatkan kita sebagai sakramen baptis, di mana kita menjadi seorang manusia yang baru. Nah, di misteri kedua, karena kita sudah menjadi misteri yang baru, di minggu kedua ini, kita akan lebih dalam lagi misteri belas kasih Allah. Di sini kalau kita melihat dari topik hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, itu kita melihat bagaimana Allah berkarya di dalam diri kita, tetapi bukan di dalam terang, melainkan di dalam kegelapan. Maka di minggu kedua, misteri belas kasih, kita akan melakukan hal yang cukup berbeda dengan yang pertama. Kalau yang minggu lalu kita hanya satu kali eksamen khusus, maka di pertemuan yang kedua ini, setiap hari kita diajak melakukan satu eksamen khusus. Nanti kita lihat apakah yang bisa kita lakukan di dalam melakukan eksamen itu. Jadi kita tetap dengan menggunakan doa kontemplasi dan imajinatif serta meditasi, maka kita diajak untuk melihat dan merenungkan, lalu melakukan satu tindakan yang mencakup keseluruhan hidup kita, iman kita. Yang akan kita lihat diantaranya adalah kasih dan dosa, lalu penerimaan dan penolakan, harapan dan kecemasan. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, kelihatannya diantarkan pada sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang gelap, sesuatu yang kita diajak lebih dalam lagi untuk melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Maka tentu saja tantangannya adalah apakah aku atau kita berani untuk membuka diri, lalu membongkar pertahanan diri kita. Artinya bahwa kita berani untuk melepaskan diri dari sesuatu yang selalu membuat kita mungkin malu mengakui keberdosaan kita. Ya, lalu kita bisa mengamati dan memperhatikan pola-pola keberdosaan kita. Tadi disampaikan juga ketidakteraturan hidup kita. Jadi, apakah kita berani melepaskan diri dari kenyamanan, dari keegoisan kita, yang intinya adalah bahwa kita diajak untuk melepaskan diri kita dari segala apa yang membuat kita nyaman, membuat kita enak, sehingga ketika kita berada di dalam situasi ini, kita sungguh mengalami satu kedalaman belas kasih Allah. Maka selalu kita akan melihat, memandang
kepada Allah, lalu kita datang kepada Allah Tritunggal dengan segala kerapuan kita, kesedihan kita, dan kerendahan hati kita. Jadi kita minggu ini betul-betul diajak untuk lebih menenggelamkan diri ke dalam hal-hal yang mungkin selalu kecenderungan itu ada pada kita untuk melakukan hal-hal yang kecenderung ke arah yang tidak baik. Jadi Santo Ignatius dalam hal ini dia memberikan satu pendalaman pengertian, yaitu bahwa realitas dosa itu sungguh-sungguh sangat pekat. Dia sungguh sangat menenggelamkan kita. Sehingga kita diajakkan untuk selalu melihat dalam situasi apapun di dalam diri kita, di dalam kegelapan kita, atau apapun kita, itu kasih Bapa melalui Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di salib dapat dialami sebagai terang dan kehidupan. Saya selalu senang, atau bukan senang ya, dalam arti ketika manusia jatuh, Tuhan memiliki inisiatif untuk datang kepada manusia, lalu memberikan, walaupun sudah diberikan hal seperti itu, tetap dia memberikan satu kebebasan di dalam kita. Maka karena dosa inilah, maka selalu ada satu kecenderungan kita untuk melakukan dosa. Maka kecenderungan inilah menurut saya Santo Ignatius agar kita semakin mendalam dalam arti refleksinya untuk melihat bahwa kegelapan dan terang itu adalah dua hal kontras yang sungguh-sungguh selalu ada di dalam diri kita. Maka kita diajak untuk melihat realitas dosa yang ada di luar diriku, di luar kita, lalu realitas dosa yang ada di dalam diri kita, lalu kita diajak betul-betul melihat konsekuensi nyata dari dosa. Walaupun kita tahu sudah dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Oleh karena kita tidak ingin terbelenggu ke dalam maut, maka kita diajak untuk selalu mencari terang itu. Jadi di latihan rohani pemula, dengan tetap memakai tadi dinamika, suasana, kasih, itu menjadi satu panduan sebagai satu hal yang utama. Maka kita dapat merasakan bahwa diri kita melalui gelap dosa. Tadi Tuhan adalah bukan Tuhan yang terang saja. Jika Tuhan yang terang, maka dia akan meninggalkan saya dalam kegelapan. Jadi menurut saya Allah bukanlah sosok yang meninggalkan kita di dalam keterpurukan kita. Maka kunci belas kasih Allah adalah sungguh-sungguh menjadi satu titik tolak kita untuk melihat hal ini, melihat terang ini di dalam diri Tuhan kita. Maka kita diajak untuk menimbang kasih di luar dan di dalam, seperti yang disampaikan, dan itu tinggal di dalam, dan kita tetap tinggal di dalam cinta. Kita diajak untuk membenci dosa, dan kita memilih hidup. Kita memilih menjadi terang dunia, dan ini adalah memang misteri Paskah yang kita yakini adalah membawa kita pada keselamatan. Nah, ini yang akan kita lakukan selama 1 minggu ke depan. Ya, di hari Senin, di hari pertama, ketika kita mencoba mendalami Bapa yang berkarya di dunia, itu kita bisa menempatkan diri pada, seperti yang tadi disampaikan, kita mencoba untuk ketika posisi kita berada pada orang lain yang terjerat di dalam dosa, gitu ya. Keterpurukan orang lain, kemudian kita merefleksikan bagaimana jatuhnya dia ke dalam kegelapan, dan kita menyadari bahwa ya sudah, dia pantas untuk dihukum, gitu ya.
Tapi kemudian kita diajak bahwa Allah memandang dia dengan penuh belas kasih. Maka kita diajak untuk melakukan satu percakapan mengapa Allah menjanjikan Tuhan Yesus untuk datang ke dunia, mengapa dia begitu mencintai aku, lalu dia bersedia mati untuk aku. Nah, sebagai tanggapan dari refleksi ini, maka kita diajak juga untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan untuk Kristus, apa yang sedang kita lakukan untuk Kristus, dan apa yang kulakukan bagi Kristus. Jadi itu di hari pertama kita melihat begitu dalamnya keterpurukan dari sisi orang lain, dari sisi luar kita. Lalu kemudian yang kedua, di hari Selasa, kita diajak untuk melihat tentang diri kita. Kita diajak untuk mengingatkan siapa kita, keberadaan saya yang terbelenggu karena pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang saya lakukan. Maka kita bisa melihat bagaimana pergulatan hidup kita, juga mengenali ilalang di antara gandum buah, karena ketika Tuhan menyampaikan perumpamaan ini, ilalangnya tidak dicabut. Jadi dia akan selalu bersama dengan kita. Ini kita diajak untuk merefleksikan lebih dalam. Lalu melihat siapakah kita, mengapa aku merusak diri sendiri, lalu memandang kepada Allah. Ya. Kemudian kenapa Tuhan masih memberi belas kasih padaku. Lalu kita melihat bagaimana Roh Kudus memandangku dengan belas kasih. Lalu kita melakukan satu percakapan, memohon belas kasih Roh Kudus dan mengucapkan syukur bahwa kita masih diberikan kehidupan. Di hari yang ketiga, di hari Rabu, kita melihat satu perbandingan. Kita melihat terang dan kegelapan. Ya, kita melihat menimbulkan rasa rindu pada Tuhan. Kita diajak untuk melihat dampak dari dua hal, yaitu kasih dan dosa, terang dan kegelapan. Ya. Maka kita akan melihat bagaimana kasih, bagaimana terang itu dengan segala panca indera kita. Kita akan melihat seperti apakah surga itu, lalu kita juga akan melihat seperti apakah neraka itu. Dalam banyak visualisasi kita akan mencoba dengan segala panca indera, kita melihat surga itu sebagai sesuatu yang indah, dapat dilihat oleh mata, dapat dirasakan oleh telinga, mungkin dengan suara-suara yang merdu, indah, dan segala macam. Nanti kita coba lihat sisi terang, lalu setelah itu kita akan diajak untuk melihat sisi gelap kita, sisi neraka. Ini sama dengan segala panca indera, dengan melihat bagaimana neraka adalah sesuatu tempat yang gelap, mencoba untuk membau, merasakan mungkin amis, mungkin bau darah, dan segala macam. Kita diajak untuk lebih dalam tentang terang dan gelap. Itu kemudian di hari keempat, kita akan melihat diri kita bagaimana merasakan kasih Tuhan sejak kita dilahirkan sampai saat ini. Bahwa kita menyadari Tuhan Yesus tidak berhenti mengasihi kita, mengasihi aku. Maka pada hari Kamis ini kita ditantang cukup banyak melakukan hal-hal yang perlu kita dalami. Kita membayangkan berada dalam sebuah tempat. Yang satu adalah di bawah kaki salib. Kita melihat mengapa Tuhan Yesus sungguh mencintai kita. Kita juga bisa melihat pintu makam yang kosong, seperti Maria Magdalena ketika hadir di dalam makam. Lalu kemudian terakhir kita akan melakukan percakapan, yaitu 3 percakapan. Yaitu Bunda Maria, kita akan memohon dengan 3 hal, sebagaimana nanti di dalam haluannya. Lalu percakapan dengan Tuhan Yesus,
untuk dengan mendoakan doa jiwa Kristus dan juga kemudian dengan Allah Bapa. Kemudian di hari Jumat kita mungkin tidak ada aktivitas, tapi seperti yang disampaikan Pak Robin, rasanya baik buat kita untuk melihat kembali dari perjalanan kita hari Senin sampai dengan hari Kamis. Lalu di hari Sabtu kita mencoba untuk melakukan eksamen rekonsiliasi, yaitu ketika kita sungguh menyadari keberadaan kita, dosa-dosa kita, lalu kita sudah ditunjukkan jalan terang di dalam diri Yesus, maka kita diajak pada hari Sabtu itu untuk sungguh-sungguh melakukan satu pertobatan. Kalau bisa, mungkin disarankan, memang sangat disarankan itu kita melakukan eksamen rekonsiliasinya dengan juga melakukan pengakuan dosa kepada Romo, gitu ya. Lalu setelah kita dalam eksamen rekonsiliasi itu, kita akan mencoba menentukan niat langkah pertobatan kita, lalu menerima sakramen rekonsiliasi, lalu apa yang akan kita lakukan, tindakan nyata sebagai tanda pertobatan kita. Kemudian di hari Sabtu, kita merayakan belas kasih Allah ke gereja dengan perayaan Ekaristi. Nah, perayaan bisa kita lakukan di rumah maupun mungkin dalam perayaan Ekaristi. Di rumah mungkin bisa diwujudkan dengan keluarga sebagai wujud bahwa kita merasa menjadi orang yang lebih baik, lalu kita merasakan sukacita itu dan kita bisa merasakannya. Nah, di dalam perayaan Ekaristi kita diajak untuk membayangkan sebagai anak yang hilang. Jadi kalau diringkas paling tidak apa yang mau kita lakukan, ini ada semacam clue-nya atau petunjuk-petunjuknya mungkin yang kita pakai untuk apa mekanismenya adalah ketika menghadap kita melakukan satu penghormatan gitu ya. Nah, di hari Senin tadi menempatkan diriku pada posisi orang lain yang terjerat dosa. Di hari Selasa kita melihat dan mengingat tentang diri kita. Kemudian di hari Rabu merasakan dengan panca indera kita bagaimana surga itu, bagaimana neraka itu. Lalu Kamis kita di bawah kaki salib dan pintu makam kosong, kita melakukan melihat belas kasih Tuhan, juga melakukan percakapan rohani seperti yang tadi disampaikan. Ini dalam bentuk ringkasnya. Ya. Lalu di Sabtu tadi niat, langkah, lalu menerima sakramen, tindakan nyata. Di hari Minggu kita merayakan perayaan Ekaristi. Ya. Lalu eksamen khusus itu ada 4 di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Itu tema-temanya mungkin bisa dilihat seperti ini. Apakah yang kulakukan bagi Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Lalu di malam hari, apa yang sudah kulakukan untuk Kristus pada hari ini. Dari Selasa, merasakan kesedihan dan duka cita karena dosa, kemudian melihat belas kasih Allah. Di malam hari, kita bisa melihat kembali peristiwa di mana apakah saya sungguh-sungguh bersedih atas dosa-dosa itu, atau saya diam biasa-biasa saja. Lalu, di manakah ketika kita mengharapkan belas kasih Allah, apakah kita juga biasa-biasa saja, nggak pernah muncul di dalam itu. Maka kita diajak betul-betul memperhatikan apa yang akan terjadi di hari itu. Hari Rabu kita bisa melakukan satu tindakan sederhana untuk membantu mereka yang berkekurangan. Lalu melihat ke diri kita, apa reaksi kita ketika orang lain membutuhkan kita. Hari Kamis melihat dengan lebih jelas contoh keteraturan dan kekacauan. Lalu malam harinya kita melihat apakah kita merasakan secara mendalam apa yang teratur dan kacau, apa yang telah terjadi, lalu bagaimana tindakan Allah Tritunggal semua nyata, dan aku melakukan sejak doa aku tadi. Dan itu apa yang kita lihat atau kita
lakukan untuk minggu yang kedua, itu saya menganggapnya bahwa ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Jadi ketika kita pada hari ini di dalam gereja, kita diajak Tuhan untuk melihat bagaimana konflik Tuhan untuk menampakkan terangnya. Ya. Kita yang mungkin terbiasa ke dalam dosa, di dalam kenyamanan, karena kita tinggal di sesuatu yang sudah enak, gitu ya. Lalu kita diajak oleh Tuhan untuk naik ke atas. Mungkin tidak seperti kalau kita naik ke Gunung Bromo, bisa naik jeep, gitu ya, bisa naik kuda atau bisa naik. Tapi kita diajak sungguh-sungguh mencoba berjalan kaki, merasakan satu tantangan yang memang diajak. Dan ketika di sana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan sekali lagi Allah Bapa menegaskan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Maka penekanan saya adalah bahwa dengarkanlah dia. Maka kita diajak untuk menuju terang dan kepada Kristus yang pada hari ini kita lihat wajah Yesus bersinar seperti matahari. Sehingga kita bisa membedakan mana terang, mana gelap, dengan secara lebih jelas seperti tadi disampaikan di depan. Saya rasa itu, Romo, Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di dalam pungta yang kedua ini. Maka selamat menjalani latihan rohani di minggu yang kedua. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi untuk pemaparannya yang telah disampaikan untuk pungta yang kedua ini ya, misteri belas kasih. Kita sudah di akhir acara, tetapi sebelum kita tutup, apakah dari panitia akan menyampaikan sesuatu atau tambahan? Romo Marwan atau panitia yang lain? Apakah Enggak ada, Mbak. Lanjut, Mbak. Terima kasih. Oke, Frater Bari, terima kasih. Baik, sebelum ditutup, ada baiknya kita foto bersama dulu ya, yang akan dibantu oleh Novia. Saya bisa minta tolong, Novia atau Mbak Siska ya? Ya, saya yang bantu. Oke, Mungkin Novia. Pak Budi bisa stop share screen dulu. Oke, bentar ya. Oke, Novia, terima kasih. Mohon di open kamera. Ini sepertinya ada pertanyaan, Mika. Oh iya, apakah Pak Budi. arti pungta? Pungta poin, Romo Marwan? Oke ya, pungta itu dari bahasa Latin, itu persisnya saya mesti cek. Tapi kurang lebih ini adalah butir-butir permenungan, pokok-pokok permenungan singkat. Gitu. Ya baik, terima kasih Romo Marwan. Nanti Kira-kira bisa cek di Google Translate bahasa Latin. Oke, terima kasih Pak Setiawan ya. Romo, terima kasih. Tutup dengan doa. Selamat melanjutkan latihan rohani minggu kedua. Kepada Ibu Eni, kami persilahkan untuk menutup dengan doa dan nanti akan diberikan berkat penutup oleh Romo Marwan. Kepada Ibu Eni, dipersilahkan. Romo, Frater, Suster, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita hening sejenak. Kita mendapatkan apa yang sudah kita peroleh pada pungta kedua malam hari ini, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kepada hadirat-Mu atas segala pengalaman perjalanan latihan doa kami selama minggu pertama yang lalu. Kami akan bersiap memasuki perjalanan latihan doa minggu kedua pada minggu yang akan datang. Berkatilah, lindungilah kami dalam perjalanan latihan doa ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan baik. Semuanya ini tentu sesuai dengan kehendak-Mu, hanya kami dapat mendambakan, memohon rahmat,
kasih setiamu kepada kami sehingga kami dapat menjalankannya dengan baik. Kami akan mengakhiri pertemuan Pungta kedua ini dan selanjutnya kami akan melanjutkan sisa hari ini dengan beristirahat untuk mempersiapkan aktivitas kami selanjutnya minggu yang akan datang. Mohon berkat dari Romo Marwan. Semoga Tuhan beserta kita. Allah yang Maha Baik senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada kita, khususnya dalam proses kita menjalani latihan rohani pemula minggu kedua ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Marwan. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Selamat Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Terima kasih semuanya. Terima kasih panitia. Terima kasih Pak.